Nah, toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'du. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada sore hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Ihsan Sofyan. Di sini saya selaku MC yang insya Allah akan memandu jalannya acara selama beberapa jam ke depan. Insya Allah Ta'ala hari ini kita akan dilanjutkan kembali pembahasan kitab Matan Abu Syuja yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Roshid Abu Roshidah Hafizahullah Ta'ala dengan tema rukun-rukun sholat. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga adab dalam majelis seperti berwudu, berpakaian yang nyaman, dan tak lupa mencatat faedah sebanyak-banyaknya. Selain itu, jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat Zoom atau bisa juga melalui live chat di YouTube yang insya Allah nantinya akan kami bacakan di akhir acara. Baik, karena untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja tak perlu berlama-lama lagi kepada Ustadz Roshid Abu Roshidah, Hafizahullah, kami persilakan. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa iqtada biqudwatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah di sore hari ini kembali Allah limpahkan kepada kita nikmat dan juga rahmatnya. Kembali Allah limpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Begitu pula rahmatnya berupa ketundukan hati, berupa kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita, serta mencatatnya kita pada kesempatan di sore hari ini dapat tercatat sebagai sebuah ketaatan di sisi Allah Azza wa Jalla yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Insyaallah di sore hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan fikih kita setelah pada pertemuan yang lalu kita menyelesaikan berkaitan tentang syarat sah salat. Maka selanjutnya akan kita bahas adalah arkanus salah, rukun-rukun salat. Pernah kita jelaskan bahwa di antara perbedaan mendasar antara syarat dengan rukun, bahwa syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum memulai suatu ibadah. Adapun rukun sesuatu yang harus ada saat melaksanakan ibadah tersebut. Salat misalnya dikatakan sebagai syarat sahnya salat, ya apa-apa yang kita sampaikan pada pertemuan lalu. Sesuatu yang harus ada sebelum memulai salat. Kita memulai salat dengan takbiratul ihram, berarti sesuatu yang harus kita persiapkan sebelum takbiratul ihram.
dalam keadaan suci, lalu kemudian menghadap ke arah kiblat, lalu kemudian masuk waktu, lalu kemudian menutup aurat. Ini syarat. Adapun rukun, ini apa-apa yang harus ada tatkala sedang melaksanakan ibadah tersebut. Baik. Di sini disebutkan oleh beliau Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah bahwa rukun-rukun salat ada 18. Rukun-rukun salat ada 18. Wa arkanus salati 18 ruknan. Rukun-rukun salat itu ada 18. Rukun-rukun salat itu ada 18. Dan yang pertama disebutkan di sini an-niyah. Niat. Insya Allah kita semua telah mengetahui bahwa salat ini terdiri dari beberapa rukun. Ada tata cara yang harus kita penuhi. Dan salah satu rukun adalah niat. Karena niat ada pada sebagian salat wajib untuk diucapkan. Ini menurut Syekh Taqiyuddin rahimahullah. Bahkan beliau mengatakan ucapan niat ini letaknya di awal salat. Letaknya di awal salat. Sehingga ia disebut sebagai rukun. Ia disebut sebagai rukun. Adapun ulama yang mengkategorikannya sebagai syarat, ini pun juga ada. Dan jumhur ulama menjadikan niat itu syarat salat. Sehingga jangan heran kalau ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan Hambali. Kalau Hambali niat itu ada pada syarat salat karena sudah harus ada sebelum takbiratul ihram. Adapun Syafi'i mengatakan niat itu bagian dari salat alias rukun. Nah, ini harus kita pahami dengan kelegowoan hati, kebesaran dada, dan lain sebagainya. Intinya, ketika kemudian kita meyakini niat bagian dari salat, hal itu harus ada ketika kita akan mengerjakan salat. Dan niat ini punya beberapa faedah, punya beberapa tujuan. Di antaranya adalah untuk membedakan antara salat yang satu dengan salat yang lain. Sama-sama mengerjakan salat 4 rakaat, maka terbedakan antara salat zuhur dengan salat asar. Terbedakan antara salat zuhur dengan salat asar. Ini. Begitu pula niat termasuk membedakan antara salat wajib dengan salat sunnah. Harus ada. Selain itu tentu saja lewat hadis yang kita ketahui bersama bahwa niat adalah apa-apa yang akan berpengaruh pada ganjaran kita alias pahala kita. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kemudian batasan niat itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batasan niat adalah apa-apa yang di dalam hati saja. Ada yang mengatakan di sana talaffuz, harus dilafalkan. Maka ini perlu ada kebesaran hati di antara kita. Perlu ada kebesaran hati di antara kita. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Ketika sebagian dari saudara-saudara kita melafalkan niat,
ia melafalkan bahwa saya akan sholat fardu wajib maghrib misalkan, atau saya akan sholat fardu isya misalkan. Ini pelafalan seperti ini para ulama ada sedikit silang pendapat tentang apa saja yang harus didetailkan. Apakah cukup hanya sholat apa, atau sampai kepada jumlah rakaatnya? Nah, menurut pendapat yang syahih, tidak disyaratkan menyinggung jumlah rakaat. Tidak disyaratkan menyinggung jumlah rakaat. Nah, akan tetapi insya Allah berkaitan dengan talaful bin niyah, melafalkan niat, maka ini bukanlah sesuatu yang dipersyaratkan. Sehingga kalau kemudian ada di antara kita yang tidak melafalkan niat, bukan berarti salatnya tidak sah. Tidak melafalkan niat, bahkan ini adalah kaul jumhur ulama. Tetapi kalaupun ada sebagian di antara kita yang melafalkan niat, ia berpendapat pada sebagian madhab Syafi'i. Ia berpendapat pada sebagian madhab Syafi'i. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Berikutnya, ketika disebutkan dalam kelanjutan matan Abu Syuja wal qiyamu ma'al qudrah, termasuk di antara rukun salat adalah berdiri, al-qiyam, bagi yang mampu. Perlu diketahui para jamaah sekalian bahwa berdiri ini adalah hukum asal dalam salat. Ketika ia mampu, tidak boleh baginya duduk. Ketika ia mampu, tidak boleh baginya berbaring. Karena ini adalah bagian dari rukun. Hal yang harus ada dalam salat. Sehingga kalau tidak dalam keadaan darurat, tidak boleh didarurat-daruratkan. Kalau bukan dalam keadaan darurat, tidak boleh didarurat-daruratkan. Di sana terdapat kaidah al-ma'sur la yasqutu al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang ringan itu tidak digugurkan dengan adanya sesuatu yang berat. Misal, ketika seseorang ini dia tidak mampu untuk rukuk, tidak mampu untuk sujud, tapi ia mampu untuk berdiri, maka bukan berarti kemudian selama salat dari takbiratul ihram sampai salam ia harus duduk. Kalau ia mampu untuk berdiri, maka hal yang ia mampu untuk berdiri harus berdiri. Adapun yang tidak mampu dengan berdiri, seperti rukuk dan sujudnya, boleh sambil duduk. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kewajiban yang mudah tidak akan gugur dengan adanya kewajiban yang sulit. Yang sulit baginya rukuk dengan sujud, ya sudah. Ini saja yang gugur. Kewajiban untuk melaksanakan rukun sesuai dengan hukum asalnya. Adapun yang mudah baginya, seperti berdiri, tidak ada masalah. Maka ia pun harus tetap berdiri. Sehingga ketika kita memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Salli qa'iman, fa in lam tastati fa qa'idan, fa in lam tastati fa 'ala jambin." Salat engkau dengan berdiri. Kalau tidak mampu, maka salat dengan duduk. Kalau enggak mampu pula, maka salatlah dengan berbaring. Ini benar-benar sesuatu yang berurutan sesuai dengan kadar kedaruratan. Seseorang tidak bisa sujud
karena mungkin lututnya sakit. Seseorang tidak bisa sujud karena mungkin punggungnya sakit. Tapi dia bisa ruku, dia bisa berdiri. Ya sudah. Yang mudah baginya, yakni berdiri, ruku, harus tetap dikerjakan. Sementara yang sulit baginya, sujud, maka boleh sambil duduk. Boleh sambil duduk. Nah, disyariatkannya kita untuk tegak, untuk berdiri, karena inilah yang kemudian bisa melahirkan hikmah besar dalam sholat, yakni kesetaraan. Semua sama. Mau itu kemudian punya jabatan, tidak punya jabatan, mau itu kemudian para pemimpin atau rakyat jelata, mau kemudian itu orang-orang kaya atau orang-orang miskin, berdiri sejajar. Tidak kok kemudian yang punya jabatan boleh sambil duduk. Tidak kok kemudian yang punya kekayaan maka dia boleh sambil berbaring. Nah, semuanya berdiri sama rata. Baik. Berikutnya, ada pembahasan menarik ketika orang ingin sholat sambil berdiri karena memang dia mampu, tapi kakinya suka gemetar. Kakinya suka gemetar. Dia mampu untuk berdiri, tapi kalau kemudian dalam sholat-sholat yang panjang, tarawih misalkan, kakinya gemetar. Ini bagaimana? Maka dicari siasatnya, supaya nggak gemetar bagaimana? Ada sandaran, maka adakan sandaran. Jadikan ia sholat sambil berdiri yang ada sandarannya. Tidak boleh kok kemudian langsung gemetar nih kaki, ya sudah duduk saja. Tidak boleh. Selama dia bisa berdiri, dan apa-apa yang bisa membuatnya untuk tetap berdiri, itu menjadi sesuatu yang perlu diupayakan. Perlu diupayakan. Nah, yang ketiga, di antara rukun salat adalah wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini salah satu rukun salat berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, miftahus salah al-wudu wa tahrimuha wa takmir wa tahliluha wa taslim. Kuncinya salat itu wudu. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam. Apa yang dimaksud dengan kuncinya salat wudu? Hal yang memulai atau hal yang harus ada ketika salat akan dimulai, alias syarat wudu dalam keadaan suci. Apa yang dimaksud dengan tahrimuhat takbir? Pengharamnya adalah takbir. Kalau sudah takbir, maka berarti dia sudah tidak boleh menambah-nambah gerakan sekehendaknya. Ia harus ikut aturan salat. Karena ia telah masuk salat. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalnya adalah salam. Maksudnya ketika dia sudah selesai salam, halal baginya untuk kembali melakukan hal-hal selain salat. Tapi kalau salat, ya dia tidak boleh mengerjakan apapun kecuali bagian dari rukun-rukun salat saja. Dan hadis tersebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Nah, Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengomentari bahwa dalil di atas atau dalil yang tadi kita sebutkan bahwa kuncinya adalah wudu, pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Ini adalah dalil yang paling bagus, dalil yang paling tepat,
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang bagaimana di awal dan bagaimana di akhir, apa yang mengawali salat dan apa yang mengakhiri salat. Salam, mengakhiri salat, takbir, memulai salat. Perlu diketahui bahwa beberapa hal yang dipertimbangkan dalam takbiratul ihram di antaranya adalah hendaklah seseorang saat takbiratul ihram benar-benar tidak salah dalam pelafalan. Ada di antara kita yang ketika ia takbiratul ihram maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, ba-nya sebelum ra ini ada alifnya, alias ba-nya matabi'i. Allahu Akbar. Ini keliru. Ini keliru. Kenapa? Akbar dengan akbar ini sudah berbeda jelas artinya. Sudah berbeda jelas artinya. Kalau akbar berarti ismu tafdil dari kabir, paling besar, maha besar. Sementara akbar ini adalah alat musik, gendang. Begitu pula di antara yang perlu diperhatikan saat takbiratul ihram, yakni mengangkat kedua tangannya dengan telapak menghadap ke kiblat. Bukan telapak menghadap ke pipi masing-masing. Bukan demikian. Tapi menghadap ke arah kiblat. Ini. Masih banyak di antara kita yang tatkala ia takbiratul ihram, maka kedua telapak tangannya menghadap ke arah pipi masing-masing. Hal ini tidak ada sunnahnya, hal ini tidak ada contohnya. Nah, berikutnya, termasuk hal yang perlu diperhatikan saat pelafalan takbiratul ihram, terlarangnya menambah lafal walaupun itu diniatkan untuk kebaikan. Seperti Allahu Jalilu Akbar atau Allahulladzi la ilaha illa huwal malikul qudusu akbar. Ini tidak boleh. Tujuannya nambah memuji Allah, nambah pujian untuk Allah, tapi tidak boleh. Walaupun insya Allah hal-hal ini adalah hal yang jarang kita dapat di masyarakat kita. Nah, ikhwatul iman, ahbakumullah. Bolehkah salat takbiratul ihramnya dengan bahasa Indonesia? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Bolehkah seseorang membaca terjemahan di awal waktu salat bagi mu'allaf karena ingin mengetahui apa artinya? Jawabannya pun juga tidak boleh. Silakan ia membaca takbiratul ihram dengan terjemahan bukan dalam salat yang sesungguhnya. Dalam latihan salat tidak ada masalah. Tapi kalau dalam salat yang sesungguhnya, maka tidak boleh main-main di sana. Harus persis sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang keempat. Wa qira'atul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha.
yakni membaca Al-Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim yang termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Dan jelas, satu hal yang bukan menjadi rahasia lagi, satu hal yang kita semua telah mengetahuinya sejak kecil, bahwa Al-Fatihah itu rukunnya salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dalam riwayat yang lain, la salata liman lam yaqra bi Ummil Kitab. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, la tujzi'u salatun la yaqra'ur rajulu fiha bi Fatihatil Kitab. Semuanya sama. Tidak sah seseorang yang salatnya tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan ini hadis yang sahih. Bahkan Al-Hakim menyebutkan dalam kitabnya, Ummul Quran iwadun an ghairiha wa laysa ghairuha minha iwadan. Ummul Quran, induknya Al-Quran ini Al-Fatihah, ini bisa menggantikan seluruh surat lainnya. Bisa menggantikan seluruh surat lainnya, sementara surat lainnya tidak bisa menggantikan Ummul Quran, tidak bisa menggantikan Al-Quran. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Nah, ini menunjukkan tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah bagian dari rukun salat. Lalu bagaimana Al-Fatihah itu? Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Fatihah, atau ia adalah pembuka dari setiap salat? Sehingga hitungan Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita kaitkan dengan salat, maka tidak ada bedanya. Mau itu bagian dari Al-Fatihah atau hanya lafal pembuka dari setiap salat. Toh di dalam salat kita pun juga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa faedah berkaitan dengan penetapan basmalah? Bagi sebagian ulama yang menetapkan basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, maka jelas faedahnya basmalah adalah bagian dari Ummul Quran. Adapun penetapan basmalah sebagai ayat Al-Quran secara umum disebutkan dalam Syarhul Muhadzab, yang asah, yang paling sahih adalah tetapnya Bismillahirrahmanirrahim ini sampai pada sesuatu yang memang di sana menjadi pembeda dari menjadi pembeda dari surat ke surat. Menjadi pembeda dari surat ke surat kecuali surat-surat tertentu. Menjadi pembeda dari surat ke surat tertentu. Dan orang yang ia mampu membaca Al-Fatihah dimulai dari awal sampai akhir, disunnahkan saat salat memulai dengan ta'awud sirriyah, ta'awud secara sir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dia membaca Al-Fatihah. Kalau yang
mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah, maka ia jaharkan, tidak ada masalah. Dan memang harus dijaharkan dalam salat-salat yang jahar. Tapi kalau yang menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, maka boleh bagi yang menjaharkan sesekali, tidak selamanya, tidak seterusnya. Nah, disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah, wajib hukumnya membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran secara berkesinambungan dan tidak terpotong. Seperti apa terpotong itu? Diam dalam waktu yang lama. Sehingga seakan-akan bacaan Al-Fatihah terputus di situ. Tapi kalau diamnya sebentar untuk mengambil nafas atau mungkin untuk batuk dan lain sebagainya, maka ini tidak ada masalah. Adapun ketika Al-Fatihah diselingi dengan zikir, diselingi dengan mungkin jawaban dari azan tatkala mungkin mendengar suara azan dari masjid sebelah, maka Al-Fatihah ini batal. Al-Fatihah ini batal. Nah, berikutnya, yang kelima, termasuk di antara rukun-rukun salat adalah warruku'u wattuma'ninatu. Rukuk dengan tumakninah. Rukuk, para jamaah sekalian, ini adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan alias fardu bagi gerakan-gerakan salat yang memang kita ketahui bersama di sana menggunakan satu kali ruku. Adapun yang di sana menggunakan 2 kali ruku. Bukan 2 kali ruku. Yang di sana menggunakan 2 kali berdiri. Setelah ruku lalu kemudian dia berdiri lagi. Setelah ruku kemudian dia berdiri lagi. Seperti dalam sholat gerhana, maka di sini ruku ada yang memperselisihkan. Ada yang mengatakan ruku di sini wajib. Tapi kalau ruku dalam sholat-sholat pada umumnya, ini hukumnya fardu. Nah, ruku yang jadi bahasan kita adalah ruku dalam sholat yang 5. Ruku dalam sholat yang 5. Maka ruku ini harus disertai dengan tumakninah alias tenang secara gerakan. Tenang secara gerakan. Dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an." Lalu rukuklah sampai benar-benar dalam keadaan tumakninah. Dan batasan minimal rukuk bagi orang yang mampu secara fisik sehat normal adalah menundukkan badan, yakni punggung, di mana punggung ini lurus dan tidak melengkung. Entah itu melengkungnya karena terlalu tajam ke bawah, yakni terlalu menunduk, atau melengkung karena ia kurang menunduk. Dan bagaimana caranya supaya ruku ini bisa lurus? Maka kedua telapak tangan menyentuh lutut alias memegang lutut, lalu meluruskan apa-apa yang disebut dengan pinggul. Meluruskan apa-apa yang disebut dengan boyok kalau bahasa Jawanya. Karena seseorang yang ia
tidak memegang lutut serta tidak meluruskan pinggul atau boyok, tidak akan bisa lurus tatkala ruku, tidak akan bisa. Pasti ia akan condong ke hampir alias setengah berdiri, dan kalaupun dia paksakan lagi ke bawah, dia pasti akan jatuh. Kalau dia menyentuhnya tidak di lutut tapi di tulang kering, maka dia pasti akan cenderung lebih ke bawah menunduknya, tidak lurus. Nah, ini kalau rukuknya sambil berdiri. Bagaimana kalau rukuknya di sana sambil duduk? Kalau rukuk sambil duduk, alias sholatnya sambil duduk, maka minimal ia rukuk dengan menundukkan wajahnya, hingga kemudian apa? Hingga kemudian menunduknya wajah tadi kurang lebih setengah dari apa yang akan ia tundukkan saat sujud. Misal, seseorang yang sholatnya sambil duduk, sujudnya ia miring sekian, maka ketika rukuk ia setengah dari sujudnya. Ini. Dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah, yang paling tamam, yang paling sempurna ketika rukuk sembari duduk adalah menunduk sampai dahinya sejajar dengan tempat sujud. Dahinya saja sejajar. Adapun punggung, maka dia tetap setengah dari gerakannya saat sujud sambil duduk. Ini. Baik. Yang keenam, wal i'tidal wat tuma'ninatu fihi. I'tidal dan juga tuma'ninah. I'tidal dan juga tuma'ninah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Summarfa hatta ta'tadila rafi'an, hatta ta'tadila qa'iman." Setelah ruku, maka summarfa, bangunlah, angkat kepalamu sampai ta'tadila qa'iman, sampai berdiri dengan i'tidal. Berdiri dengan i'tidal. Nah, i'tidal yang wajib adalah dengan berdiri dari ruku seperti posisi sebelum ruku. Dan ini berlaku umum. Entah ia salatnya dalam keadaan berdiri atau duduk, yang jelas sebelum ruku bagaimana posisinya, seperti itulah i'tidal. Seperti itulah i'tidal. Kalau mungkin orang yang salatnya sambil duduk, ketika sebelum rukuk posisinya mungkin agak membungkuk demikian, ya begitu pula ketika dia i'tidal sama. Tidak ada bedanya. Nah, bagaimana hukumnya memperpanjang i'tidal? I'tidal sama seperti rukuk. Kalau rukuk bacaannya subhana rabbiyal azim, lalu kemudian saat i'tidal rabbana walakal hamd bagi makmum, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bagaimana kalau kemudian i'tidal ini lebih panjang dibandingkan apa? Dibandingkan dengan rukuk. Apalagi kalau dipanjangkan dengan panjang yang amat sangat, sehingga seakan-akan seperti berdiri dalam sholat saat membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Maka i'tidal yang terlalu panjang ini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Namun disebutkan di sini pendapat yang asah, pendapat yang paling sahih menurut Imam Haramain, salatnya batal. Kecuali apabila syariat menyatakan boleh untuk dipanjangkan i'tidalnya seperti untuk keperluan kunut. Kunut i'tidalnya lama, tapi kalau nggak kunut i'tidalnya nggak boleh lama. Bahkan menurut Imam Haramain batal.
Enggak kunut tapi i'tidalnya lama, batal. Sementara pendapat yang lainnya, salatnya tidak batal secara mutlak. Tapi ada catatan di sana. Dan yang ketiga, apabila seseorang ini memanjangkan i'tidal dengan sisipan-sisipan zikir di dalamnya, maka ini salatnya tidak batal. Dia i'tidalnya lama karena memang ada yang ia baca, bukan lama karena kok kemudian diam saja. Ini kalau lama tapi diam saja, ini batal. Ini batal. Baik. Yang ketujuh, di antara rukun salat adalah sujud dan tumakninah. Was-sujudu wat tumakninatu fihi. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, warka'u wasjudu. Rukuk dan sujudlah kalian. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Adapun tumakninah insya Allah sudah menjadi bahasan kita. Nah, sujud versi minimalis. Sujud yang paling minimal ini diletakkan dengan meletakkan dahi, dilakukan dengan meletakkan dahi ke tanah sebagai penahan tubuh bagian atas yang sampai hidung. Dari batuk sampai hidung. Ini saat sujud. Kenapa? Karena anggota sujud ini sudah Allah tentukan. Anggota sujud sudah Allah tentukan. Ada 7 anggota sujud. Yang pertama, dahi sampai hidung. Lalu kemudian yang kedua dan yang ketiga, telapak tangan. Baik itu tangan kanan, tangan kiri. Lalu yang keempat dan yang kelima adalah kedua lutut. Dan yang keenam dan ketujuh adalah ujung jari jemari kita. Ini 7 anggota wudu yang telah ditetapkan. Sehingga sujud ini sesuatu yang memang ketika kita sedang membungkukkan tubuh, tidak sekedar membungkukkan tubuh, benar-benar ada yang ditempelkan ke tanah, yakni dari batuk sampai ke hidung. Dari batuk sampai ke hidung. Dan tidak terikat dengan tempat. Pokoknya dahi alias batuk ini dan juga hidung menyentuh tanah atau yang melapisinya. Mau itu kemudian terlapisi dengan rerumputan, terlapisi dengan sajadah yang tebal, bahkan ia ketika sujud berada di lantai 7, berada di lantai 20, atau lantai berapapun itu dari hotel-hotel atau dari kantor-kantor bertingkat, maka sah salatnya. Sah salatnya. Loh, berarti salat di atas kasur sah selama rukun salat terpenuhi. Tapi kan akhirnya goyang-goyang Ustaz. Iya, kalau goyang-goyang enggak bisa tumakninah, enggak bisa khusyuk, maka turun salatnya di lantai. Sujud ini pun juga harus melahirkan ketenangan. Jangan sampai sujud kok gerusa-gerusu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza sajadat, famakkin jahtaka fil ard, wala tanqur nafaran." Wala tanqur nafaran. Apabila kalian sujud, maka doronglah dahimu atau tekanlah dahimu ke tanah dan jangan sujud seperti mematuk. Jangan sujud seperti mematuk ini bagaimana? Sujudnya cepat. Seperti ayam yang sedang makan.
Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah, berikut yang ke-8. Di antara rukun salat adalah wal julusu baina sajdataini wat tuma'ninatu fi. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tsumma rfa' hatta tatma'ina jalisan." Yakni bangkitlah sampai kemudian dalam keadaan duduk secara sempurna, tatma'inna jalisan. Dalam riwayat yang lain disebutkan hatta tatma'inna jalisan tsumma f'al dzalika fi salati kulliha. Sampai itu maknina dalam keadaan duduk sempurna, lalu lakukan itu di setiap salat. Duduk di antara dua sujud, ini sesuatu yang juga apa? Sesuatu yang juga perlu dipahami. Bahwa duduk di antara dua sujud ini adalah jeda di antara dua sujud yang bisa kita gunakan, yang bisa kita maksimalkan untuk apa? Untuk mengingat lagi apa doa-doa yang belum kita panjatkan hingga kemudian bisa kita panjatkan saat sujud. Berikutnya yang ke-9. Wal julusul akhir wat tasyahhudu fihi wassalatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Duduk yang terakhir, maksudnya adalah tasyahud akhir, adalah membaca at-tasyahud wassalatu 'ala nabi dan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat kita itu diakhiri dengan salam, dan salam ini dilakukan saat dalam posisi tahiyat akhir. Saat kita sedang berada dalam posisi tahiyat akhir. Nah, bacaan tahiyat yang paling pendek alias versi minimalis adalah at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah ini maksudnya adalah segala penghormatan untuk Allah. Assalamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan tercurahkan untukmu, wahai Nabi, dan juga rahmat serta keberkahan. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Semoga keselamatan untuk kami. Semoga keselamatan untuk kami. Hamba-hamba Allah yang saleh. Dan yang lainnya. Aku pun bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini tahiyat paling pendek. At-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun tahiyat yang paling sempurna bagaimana? Tahiyat yang kemudian diiringi di sana yakni salawat apa? Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti akan kita dapati perbedaan antara Syafi'i dengan Hambali. Kalau Hambali di sana ada perbedaan. Dan memang dari awal dibedakan mana yang ia rukun perbuatan, mana yang ia rukun perkataan. Seperti ruku, sujud, duduk di antara dua sujud ini apa? Ini kaitannya dengan apa? Ruku,
sujud, i'tidal ini kaitannya dengan rukun perbuatan. Adapun seperti takbiratul ihram, al-fatihah ini kaitannya dengan rukun perkataan. Nah, Hambali membedakan ini, tapi Syafi'i tidak. Hambali membedakan ini, tapi Syafi'i tidak. Nah, kalau kita sebutkan ada 4 rukun qauliyah dari Hambali. 4 rukun qauliyah dari Hambali. Yang pertama, takbiratul ihram, yang kedua al-fatihah, yang ketiga salawat atas Nabi, yang keempat salam. Ini 4 rukun qauliyah salat menurut mazhab Hambali. Dan ini kalau dalam mazhab Syafi'i dimasukkan jadi satu. Pokoknya rukun salat mau itu fi'liyah, qauliyah, ya dijadikan satu. Ini. Baik. Berikutnya, wat-taslimatul ula wan niyatu al-khuruj minas shalah. Yakni membaca salawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian salam pertama, at-taslimatul ula. Bukan cuma salam pertama saja, wan niyatul khuruj minas shalah, dan niat untuk keluar dari salat. Sehingga di sini para ulama menyimpulkan, kalau kita sudah selesai sholat, selesai membaca apa? Selesai membaca doa berlindung dari fitnah Dajjal. Lalu kita salam sekali ke kanan, sejatinya ini sudah menghalalkan kita dari hal-hal selain sholat. Terhitung sholatnya sudah selesai. Dengan satu kali menoleh ke kanan, mengucapkan apa? Assalamualaikum. Nah, bagi kita yang mengucapkan salam ke arah kanan, lalu kemudian mengucapkan salam dengan menelok ke arah kiri, ini pun juga tidak ada masalah. Namun, saat mengucapkan Assalamualaikum, hendaklah di sana dibedakan antara salam yang kanan dan salam yang kiri. Misal yang kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Berkaitan dengan rukun-rukun salat. Berkaitan dengan rukun-rukun salat. Nah, rukun-rukun salat ini, poin terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah runtut alias tertib. Tidak lompat-lompat. Saya tak mau apa? Saya tak mau habis berdiri, i'tidal dulu. Habis i'tidal, ruku. Habis ruku, sujud. Jadi supaya beruntun. Berdiri, lalu kemudian ruku, lalu kemudian sujud. Selesai. Ini tidak boleh. Harus runtut. Kalau memang di sana ruku, sebelum sujud ya harus ada i'tidal dulu. Tidak boleh kok kemudian main-main dalam salat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah di pertemuan mendatang kita membahas tentang sunnah-sunnah sebelum salat. Nah, kalau ada pertanyaan, tafadhol. Alhamdulillah, karena sudah eh, Alhamdulillah jazakallah khairan Ustadz atas materinya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau bisa juga ditulis di kolom chat Zoom atau live chat YouTube.
Ya, silakan Mas Ade jika ingin bertanya. Terima kasih Ihsan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya Ustaz yang luar biasa pada sore hari ini. Mungkin tadi saya mau bertanya atau terlintas tadi Ustaz kepikirannya terkait ini Ustaz, terkait bergerak dalam sholat Ustaz. Nah, mungkin bergerak Terkait dalam dengan sholat apa? ini gimana Ustaz? Suara saya Terkait dengan apa? terkait dengan bergerak dalam sholat Ustaz. Nah, Nah, jadi kan kalau setahu saya itu di beberapa mazhab tuh ada yang sedikit ada perbedaan gitu Ustaz, terkait dengan bergerak dalam sholat ini. Nah, kalau nggak salah itu di menurut Imam Syafi'i itu batal, dan menurut yang mazhab-mazhab yang lain itu mungkin ada yang juga yang apa ya, tidak batal. Nah, mungkin untuk apa ya, untuk kadar bergeraknya sendiri Ustaz, mungkin bagaimana Ustaz? Maksudnya ketika kita mungkin sering gitu ya, ketika kita sholat kita mungkin ada sedikit hal yang mengganggu gitu di bagian baju, atau mungkin kita merasa gatal misalnya, mungkin itu apakah bergeraknya itu tuh apakah apa ya, di kadang-kadang tertentu tuh bisa bisa di apa, ditoleransi, atau mungkin memang untuk kegiatan-kegiatan atau mungkin untuk gerakan-gerakan yang memang disengaja dan sebagainya itu mungkin itu tidak bisa ditoleransi Ustaz. Mungkin monggo pencerahannya Ustaz terkait ini. nah, Masya Allah. Mungkin tepatnya tolok ukur gerakan dalam sholat. Tolok ukur bagaimana ketika kita menambah gerakan dalam sholat. Nah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika saat sholat kita uh, ingin menggaruk, atau mungkin kita dapati ada hewan yang hampir mendekat pada tempat sujud kita, sehingga kemudian kita berusaha untuk mengusirnya, atau mungkin berusaha untuk meniupnya. Apakah ini boleh? Apakah ini boleh? Jawabannya boleh. Apakah tidak termasuk tambahan gerakan dalam sholat? Ya, termasuk tambahan gerakan dalam sholat. Tetapi tambahan gerakan dalam sholat bukan berarti semuanya terlarang. Bukan berarti semuanya terlarang. Bahkan ada yang memang kita harus menggerakkan ketika tumak ninah kita terancam. Sekali lagi, ada justru kita diperintahkan untuk apa? Bergerak ketika tumak ninah kita terancam. Gatal misalkan. Kita nggak kuat nahan gatal. Kalau kita nggak nggaruk, maka tumak ninah kita terancam. Sementara tumak ninah tadi ada hampir dalam setiap gerakan salat. Ruku hatta tatma'inna raki'an. I'tidal summa rfa' hatta tatma'inna qa'iman. Semuanya sujud pun hatta tatma'inna sajidan. Semuanya harus dengan apa? Tumakninah, harus dengan tenang, harus dengan sesuatu yang apa? Perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Nggak boleh kok kemudian saat apa? Saat sujud, saat rukuk kita gelisah karena nahan gatal. Ya sudah, kalau memang nahan gatal nggak kuat, garuk. Setelah garuk maka nanti bisa sholat dengan tenang. Ini justru sesuatu yang dianjurkan. Intinya adalah gerakan sholat atau tambahan gerakan dalam sholat yang terlarang adalah tambahan gerakan yang tidak ada kepentingannya. Tidak ada kepentingannya. Misal saat sholat ia lihat jam. Apa kepentingannya dia lihat jam? Tidak ada. Tapi kalau kemudian dia matikan HP karena mungkin alarm bunyi, ada kepentingannya. Kalau tidak dimatikan, dia tidak bergerak untuk mematikan HP tersebut, orang lain terganggu sholatnya. Tumak ninahnya hilang, bukan hanya kita, orang lain. Nah, maka di sini tidak ada masalah. Maka di sini tidak ada masalah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya Ustaz. Nah, jazakallah. Silakan Mas Ivan Yulio jika ingin bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Semoga bisa berkah. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz terkait tumaninah ini. Ini kan dalam gerakan salat kan ada ya, dari ruku, sujud, sampai duduk antara dua sujud juga ada tumaninah. Tapi yang pengalaman saya ya Pak Ustadz, terkait tumaninah ini adakah standar bakunya tuh, maksudnya definisinya tumaninah seperti apa gitu. Maksudnya, jadi saya pernah sholat di depan imam itu menurut saya itu agak cepat. Cuman kan kita nggak tahu nih, menurut imam itu mungkin itu udah tumaninah. Kalau menurut saya itu udah cepat gitu. Misalnya saya udah baca, misalnya dari tidak nih, saya belum selesai, tiba-tiba dia udah langsung sujud gitu. Tapi menurut dia kan udah tumaninah. Tapi saya belum merasa cepat gitu. Maksudnya adakah definisi tumaninah yang maksudnya ada nggak dari standarnya begitu, maksudnya durasinya seperti apa begitu. Terus yang kedua boleh kedua ya? terkait tasyahud nih, tasyahud akhir. Kalau misalnya doa setelah tasyahud akhir itu bagian dari tasyahud kah? Maksudnya bagian dari rukun tasyahud kah? Kan salawat kan innaka hamidum majid. Itu kan ada dua perlindungan itu. Itukah apakah itu termasuk wajib atau hanya sunnah? Baik. Ya. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tumakninah dan standar tumakninah itu bagaimana? Tumakninah ini sesuatu yang mengawali khusyuk. Tumakninah itu tenang secara gerakan. Adapun khusyuk tenang secara hati. Dimulai dari tumakninah alias tenang secara gerakan bisa melahirkan khusyuk alias tenang secara hati. Nah, yang termasuk rukun ini tumakninah dan kita bersyukur dengan itu. Coba seandainya dijadikan rukun salat adalah khusyuk, maka tidak boleh dalam salat kita ingat kunci motor, tidak boleh dalam salat kemudian kita ingat makanan yang ada di piring, tidak boleh. Karena harus khusyuk secara hati dan ini susah. Yang diperintahkan kita hanya khusyuk secara atau hanya tenang secara gerakan. Harapannya ketika gerakan ini tenang, maka khusyuk atau tenang secara hati bisa didapatkan. Nah, tenang ini bagaimana? Tenang ini tidak terlalu cepat dan tidak banyak gerakan tambahan. Sekali lagi, tidak terlalu cepat dan tidak banyak gerakan tambahan, terlebih lagi yang tidak diperlukan. Misalkan seseorang ketika Ketika ruku, ya sudah, ketika dia kedua telapak tangannya menggenggam lutut. Tidak ada yang gatal dengan lututnya, tidak ada yang salah dengan lututnya, maka tidak perlu kok kemudian dia garuk-garuk lututnya. Atau mungkin dia usap-usap lututnya. Ini termasuk tidak tumakninah. Karena di sana ada tambahan gerakan, bahkan berkali-kali gerakan yang itu tidak dia perlukan. Begitu pula cepat, seperti tadi dikatakan, jangan Jangan sujud itu terlalu cepat. Kalau bahasa orang seperti matok, seperti ayam yang sedang makan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi jangan terlalu cepat dan jangan banyak gerakan tambahan. Apalagi yang tidak berfaedah. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tolak ukur tumakninah. Nah, pertanyaan yang kedua tadi apa? Terkait yang doa perlindungan setelah tasyahud. Berkaitan dengan doa meminta perlindungan dari 4 fitnah. Fitnah azab kubur, fitnah kehidupan, kematian, dan juga dajjal. Apakah ini termasuk rukun atau wajib? Jawabannya bukan keduanya. Ini sunnah. Namun
Para ulama mengkategorikan sebagai sunnah muakkadah karena penekanan yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fadilah yang besar dan pengamalan yang dilakukan oleh para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan ini, apalagi ditambah beliau menjadikan momen-momen sebelum salam adalah momen-momen mustajabah, momen-momen istimewa. Maka perbanyak doa saat itu. Berikutnya, para sahabat pun juga mengamalkan doa-doa itu. Sampai-sampai sebagian sahabat ketika mendapati putranya tidak berdoa meminta pelindungan dari 4 perkara tadi, disuruh mengurang lagi salatnya. Ini menunjukkan sunnah tapi penuh penekanan. Sunnah tetapi muakkadah. Bukan rukun, bukan wajib. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin akan kami akhiri sampai di sini saja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga kepada Ustadz Rosyid Abu Rosyidah. Jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang antum sampaikan bisa menjadi amal jariah dan pemberat timbangan antum di hari kiamat kelak, Ustadz. Mungkin cukup sampai di sini saja. Kami selaku MC dan segenap panitia mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan room. Barakallahu fiikum.